Bang Fit. Bang Fit ini alumni dari timnya Bang Anies dan tim kampanye nasional. Ya. Tim kampanye nasional benar, dan orang-orang yang sedang menggaungkan isu pemakzulan dan juga mengejar, memburu ijazah Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang berada dalam lingkaran Bung Fit sebelumnya. Kenapa Bung Fit saat ini malah harus kontra dengan mereka? Ini ada apa ini? Ini menurut saya itu orang gila. Mereka itu agak gila, sudah stres. Stres makanya memburu ijazah Joko Widodo. Ada tagline di baju, pemburu ijazah Joko Widodo. Ini kan emangnya ijazah Jokowi ada apa? Masalahnya di mana? Jadi kalau mau melihat background saya, memang betul saya itu mantan relawan Anies dan Timnas Amin. Saya dapat 2 jabatan. Jabatan saya di Timnas Amin itu adalah yang pertama penggalangan media sosial, penggalangan milenial, dan yang kedua adalah media sosial. Jadi salah satu saya juga yang ikut rapat, memberikan masukan, ikut memviralkan tentang kegiatan. Demo-demo juga? Demo-demo saya yang pimpin malah. Tanggal 16, kalau mau tahu tentang penggulingan atau pemaksulan Joko Widodo, pada saat 2000, tanggal 15 Februari malam, di Timnas Amin itu sendiri, saya yang meminta, gimana kalau kita demo? Turunkan Jokowi, KPU curang, Gibran curang, Jokowi curang, Prabowo curang. Itu ide saya. Oh, Pak Prabowo juga curang? Saya bilang curang semuanya, semua curang. Bukan sekarang mereka katanya sayang sama Pak Prabowo? Dulunya katanya begitu, tapi ternyata semuanya begitu. Jadi malam itu saya umumkan dan ternyata saya ajak beberapa relawan-relawan, termasuk ibu-ibu yang sekarang ikut Roy Suryo. Ibu-ibu ini TPWA atau ARM? Yang itu ibu-ibu yang mengaku-ngaku organisasi A, organisasi ARM dan sebagainya itu dulu sama-sama dengan saya. Malam kita komunikasi, saya cuma minta toa satu, besok kita kumpul di Timnas Amin, gabung dengan pendukung Ganjar Pranowo. Saya ngomong terbuka saja. Jadi bukan relawan Anies saja, mereka juga gabung dengan kita. Kita demo tanggal 16 di depan KPU. Yang paling pertama kita targetkan adalah gulingkan Jokowi. Yang kedua adalah kita lagi meminta, ini pemilu curang, harus ulang. Pemilu ulang 16 Maret 2024. Kalau nggak salah juga yang mimpin itu Jenderal Sunarko sama Soeharto juga ya? Nah, di pertandingan di demo berikut itu yang mantan Menteri Agama itu naik orasi. Itu kan pembina. Ya, itu pembina relawan saya. Pembina. Berkali-kali saya ketemu, abang izin saya foto kirim di grup bahwa abang pembina saya. Alasan sampai keluar dari sana itu apa? Dan ini begini Om Irjan, saya itu cukup kesal. Politik ini sudah selesai. Sudah saatnya kita stop melawan yang lain-lain atau menghajar Jokowi atau Prabowo Gibran. Kita tunggu dulu. Kalau mau hantam, ya hantam menterinya yang mungkin kebijakannya tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Kita boleh sikat, saya setuju. Ini yang dihantam, Jokowi ini kan sudah berhenti, sudah stop, sudah tidak presiden, sudah jadi rakyat seperti kita. Berkali-kali dipanggil beberapa hotel itu, ujung-ujung gantungkan Jokowi. Gantung di Monas. Harus digantungkan. Terus copot Gibran itu segala macam bahasa. Saya mau bilang Roy Suryo salah satunya. Fadila. Itu kawan-kawan saya. Jadi ketika di beberapa hotel saya pernah ribut di situ. Ribut gara-gara saya muncul di situ, mereka bilang ini sudah dukung Prabowo. Emang kenapa? Kamu mau berantem? Pendukung sebelah. Saya sama relawan yang mantan relawan. Jadi saya duduk dengan Amin Rais, duduk dengan yang namanya Tifa, duduk dengan Roy Suryo, Refli Harun. Memang itu sama-sama. Setelah kedua kali dicek yang mantan ketua KPK juga? Abraham Samad juga. Kedua kali lagi kita dicek ini. Dicek ini sama lagi ada Abraham Samad di situ. Ada Roy Suryo di situ. Berarti ada melihat bahwa mereka-mereka inilah yang mengorkestrasi gerakan itu. Mereka dan ya saya juga kemarin gabung. Jadi kita ini yang gerakan agar Jokowi itu memang harus ditumbangkan. Gibran harus ditumbangkan, itu titik. Terus kalau Gibran tumbang mau diganti sama siapa? Nah, kita minta Anies yang maju sebenarnya. Selain Anies ada dengar-dengar ya mantan ketua KPK Pak Abraham Samad. Abraham Samad juga dapat isu. Jadi Abraham Samad juga diisukan ingin maju. Memang orang-orang sakit jiwa ini. Jadi mereka semua ingin tampil di momen ketika ada kegiatan. Jadi rakyat mantan pendukung ini oknum-oknum yang ada di relawan Anies itu militan sekali. Jadi ketika dipanasin sedikit ya sudah terbakar untuk mengajak. Saya mau klarifikasi dulu kepada pemirsa bahwa saya sudah mengundang melalui WhatsApp kepada Pak Kosinudin ya, pengacara dari TPWA juga ya, untuk hadir di podcast. Namun tidak ada respon. Jadi silakan netizen sendiri yang menilai. Host Kosinudin itu mantan ex-HTI. Ingat itu baik-baik. Ex-HTI itu organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi.
Jangan mereka sakit hati karena dibubarkan, makanya mereka dendam kesumat, dendam yang tidak bisa termove on, menghajar Jokowi sampai detik ini. Kemarin waktu PIK 2, kami membela PIK 2. Mereka juga dengan Said Didu yang berusaha, target mereka Aguan dan Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Katanya Jokowi ada di belakang Aguan. Sehingga Kojanudin memimpin pasukannya, pasukan relawan-relawan itu yang dulu tanggal 16 saya pimpin demo, saya korlap lapangan, mereka juga yang bawahan dari saya. Sekarang dipakai oleh Roy Suryo, dipakai oleh Kojanudin X dan XHTI. Ini organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Tidak perlu kita tutup-tutup dan tidak perlu malu mengatakan mereka. Mereka beberapa yang ada di situ berharap ketika Pak Anies jadi, mereka berharap tuh ini organisasi dibangkitkan kembali. Ya, ada videonya itu. Ada videonya. Ya. Oke, baik. Oke kawan-kawan, selamat datang dan selamat kembali lagi di channel Mata Netizen kita. Dan sangat seru sekali ya, dan sangat membuat kita terkejut telah menonton tadi video yang menjelaskan tentang hal kebusukan oleh mantan-mantan relawan Anies dan Ganjar ini. Dan tadi mantan relawan Anies telah membocorkan kepada kita semuanya tujuan mereka itu melakukan atau terus mencari-cari masalah atau mencari masalah sekecil apapun atau membuat masalah untuk Bapak Jokowi agar terus Bapak Jokowi ini terkena serangan dan serangan. Dan ternyata setelah mantan relawan Anies ini membongkar, ternyata alasannya mereka itu sakit hati kawan, dikarenakan waktu Bapak Presiden Jokowi masih menjabat sebagai presiden, Bapak Jokowi telah membubarkan organisasi HTI yang tidak baik dan organisasi yang tidak mendukung undang-undang, sehingga Bapak Presiden Jokowi membubarkan organisasi tersebut agar menghindari semua masalah-masalah yang akan nanti terjadi ke depan. Dan ternyata mereka anggota-anggota HTI ini belum move on. Mereka tidak mau mengalah. Jadi mereka terus berusaha untuk terus mengaktifkan kembali organisasi HTI ini agar mereka dapat melakukan tujuan dan visi yang kita sebelum tahu. Dan tentunya bagus sekali Bapak Jokowi untuk membubarkan organisasi ini, dan cuman Bapak Jokowi teruslah diserang, dan kita sebagai masyarakat di sini kawan-kawan teruslah kita mendukung dan mencari tahu tentang informasi Bapak Jokowi agar sehingga dia terus sehat dan terus terjaga dan aman, agar kita masyarakat tenang juga bahwa pemimpin yang baik harus kita jaga dan harus kita lindungi. Itulah kawan-kawan tentang video tadi, dan bagaimana menurutmu, berikanlah pendapatmu di bawah kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bersama-sama.